ceritanya emang belum pernah gue ceritain, tapi kok udah nyampe ke situ. Anak setan. Apa? Ini bagus nih YouTube. Nanti kita bikin murang kali ya juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arman Maulana di Murang Kali. Kali ini saya ditemenin sama teman gua di ajang pencurian. Tapi gua tahu banget sejarah dia. Gua respect banget lah sama dia perjuangannya. Daripada gua ngomong sendiri, kita panggilkan Ahmad Dhani. Oh salah, Judika. Tuhan kirim. Aduh, halo sayang, gimana sayang kabarnya sayang? Lama sekali ya. Oh, iya. Kenapa sih? Abis kita pencurinya udah beda, Iya. udah beda TV. Kenapa kita harus berpisah? I don't know. Tanyain kepada yang di atas. Iya. Tapi, baca. Ini. Murang kali. Nah, ini adalah pembahasannya adalah ini, murang kali. Ini bahasa Sunda. Coba tebak kira-kira artinya apa? Murang kali Alman Maulana. Ah, itu Batak. Murah kali. Jadi, murah kali. Jangan terlalu murah. Iya, bukan. Bukan ya, murang kali. Murang kali. Coba ditebak aja murang kali bahasa Sunda nih. Murang kali. Barangkali. Ya itu kan mendekati. Jadi Murang kali. Nggak tahu gua. Susah. kadang-kadang orang Sunda yang sekarang lahirnya masih rada muda nggak tahu juga karena ini bahasa Sunda yang kalau kata Sunda mah lemas apa tuh halus. Halusnya bukan kasar. Murang kali. Gua ini nih ya. Semua tentang Arman Maulana. Kira-kira gitu nggak? Salah ya. Jadi murang kali itu. Apa? Murang kali itu anak kecil atau masa kecil. Jauh amat. Jadi murang kali itu, jadi udah ketebak kan? Iya, berarti masa kecil. Tentang masa kecilnya Kang Arman nih. Ya, gue dong. Iya, berarti ini kita bahas Kang Arman bukan gue ya? Benar. Mending buka gimana, dulu Kang ini. Arman? Buka dulu inilah. Oh, dibuka. Ini buka. Agak keras. Mantesan ini tadi bacaan kayak di rumah gue, anak gue kalau nulis kayak Iya, gini. agak keras. Gue tahan nih. Agak keras, mau dua ini aja. Nah, coba. Ya keluarin dong. Barangkali gue tahu nih masa kecilnya Kang Arman nih. Ada apa dengan sabuknya ada apa? Mana gue tahu ini kan masa kecilnya Kang Arman kan? Bukan, ini masa kecil kamu. Kok jadi gua? Jadi lu. Acara gue. Oh iya. Ini aja di sini. Coba. Ingat-ingatlah masa kecil kau dengan sabuk ini ada Allah. Ya gue tahu kalau lihat ini paling bokap dulu marah dipukul ya pakai tali pinggang gitu. Kalau ini apa itu? Anak setan. Kok anak setan sih? Apa ini? Aduh, sama kayak si Ariel lupaan rese nih. Ayo, sabuk terus ada anak setan. Ayo ingat. Nah, yang gue ingat ya satu bokap. Satu. Nggak ada hubungan sama bokap. Ini bokapnya orang. Boleh lah. Iya. Yeah. Bokapnya orang. Ada apa dengan Pak Juandi? Ya itu dia, gue bilang ini bokapnya orang. Iya. Pak Juandi itu siapa? Pak Juandi itu bokapnya mantan manajer gua. Oke. Jonathan namanya. Jonathan. Kenapa sampai ada gesper ini ada apa sih? Ini nih ceritanya emang belum pernah gue ceritain, tapi kok udah nyampe ke situ. Jadi gua kan suka main PS. Main PS. Terus SMA. Sama manajer gue ini kan emang gue teman SMA, teman gereja juga. Manajernya udah jadi Judika nih? Hah? Maksudnya manajer apa nih? Manajer beda sama manajer sekarang? Dulu gue belum dimanajerin sama dia. Oh, dulu sekarang gua masih kerja bareng. Oke. Dia bikin IO kayak wedding gitu. Gue sama dia. Emang Tapi, sahabat dari SMA. Tapi ini teman gereja, Oh, bukan temen SMA, gereja, SMP. Temen sekolah juga ya. Oh, sekolah. SMA. Oke. SMA berapa? Di Rawamangun. 36. 36. Oke. Nah, dia nih di sebelah gua kelasnya. Jadi kita udah temenan lama, terus kita karena suka main PS waktu itu dia seinget kalau nggak salah dia lagi beli speaker. Dari seorang pendeta kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dia tuh nggak suka speakernya, cuman nggak enakan nolak, ya kan? Akhirnya udah dia datang aja ke rumah gitu. Si orang ini datang ke rumah, bawa speakernya karena dia nggak mau ketemu sama si orang ini yang mau jual speakernya ini. Akhirnya kita main PS di daerah situ juga, di komplek Penggilingan namanya. Kita main PS sampai orang itu
pergi udah nyampe gitu. Akhirnya bokapnya dia yang nemenin. Berapa jam? Wah, ada 10 jaman kali ya, nggak tahu. Lama pokoknya sampai malam maghrib gitu, baru kita ke sana. Nah, gue juga nggak nyangka. Tapi sebenarnya dia tahu kan ada yang nungguin. Siapa? Atau dia cuek teman lu? Temen gue, kita tahu dia datang ke situ. Cuman ya kan itu urusan dia. Kalau gue kan memang ya waktu itu nggak inilah, gue ya terserah dia gitu kan. Tapi akhirnya gue ya kita main PS aja, udah lupa lah. Bapak itu lagi diladenin sama bapaknya si Jonathan. Akhirnya pas kita pulang udah maleman gitu, udah pergi kayak gitu kali. Gue juga lupa persisnya lah. Pulang tiba-tiba ya bapaknya datang, keluar kan, anak setan, gitu. Mana? Kita kan dia mobil Corona dulu, Corona. Lo mobil Corona lo. Merah lah. Merah. 4 kalau nggak salah, Corona. Masih ingat. Ya itu dia, bapaknya ambil ini Gasper, pukul ke mobil tuh. Mobilnya sampai lukas tuh, pukul si Jonya. Si Jonathan yang dipukul. Oh, tapi kena mobil lu. Enggak, ya itu mobil gue sekarang, dulu masih mobil dia, gue beli. Oh, jadi dulu itu mobilnya Jonathan. Itu masih mobil dia. Dipukul, disikat. Nah, jadi marah sama anaknya, kamu janji gini-gini, anak setan. Ingat zaman Pengki kan? Benyamin S kan anak setan sering keluar. Aduh. Nah, tiba-tiba ya kan gue orang lain kan, gitu kan. Gue pikir gue nggak dimarahin. Kamu juga. Jangan main-main lagi sini. Padahal kita satu gereja. Oh, satu sama gereja. bapaknya juga. Nah, gue tahu nih bapaknya nggak enakan habis itu sama gue. Malamnya telepon, maaf tadi om marah gitu. Tapi udah keluar ini anak setan. Emang anak setan si Jo itu dulu. Anak setan. Tapi lu juga sama Bang Erik pernah juga kan disikat zaman di Brastagi? Lupa gue orangnya melupakan segala hal-hal yang berbau. Kalau nggak dendaman ya. Gue sering lupa. Tapi gue tahu bapak gue kalau marah, dulu masih inget gue, abang gue dimasukin karung. Karung goni tuh, saking bandelnya kayaknya. Serius? Dimasukin dikit dipukul lagi pakai. Kurang ajar kamu, bandel. Tapi ini harus diceritakan kepada anak-anak yang nonton umur sekarang. Itu kalau dulu biasa, betul? Biasa kalau gitu tuh zaman dulu. Dan itu bukan kayak bokap kejam banget, enggak. Biasa aja. Kalau ngobrol gini kan kesannya papanya jahat banget, enggak. Anaknya yang memang bandel banget dulu. Dulu sekolah juga kan? Sekolah juga kayak dikeplak itu sama guru biasa aja. Iya. Biasa dulu aku tiap nggak kerjain tugas nih, aku ceritain ini belum pernah. Itu guru bahasa Indonesia tuh kalau masuk di pintunya di sana kita lagi ada LKS namanya lembar kerja siswa. Dicek kalau nggak dikerjain tuh dia bawa sapu yang buat lantai tuh. Dia dari sana udah di lantai tuh diseret-seret sama dia, banyak debunya kan. Siapa yang nggak kerjain. Nah, kelihatan disapu aja. Iya, itu udah biasa. Disapu. Coba sekarang. Sekarang coba udah langsung kan. Undang-undang ya itu undang-undang perlindungan anak, kekerasan dalam kacau lah rumah tangga. Ya gitulah. Itu cerita Gasper. Masih murang kali. Murang kalinya Judika. With Arman Maulana. Ini bagus nih YouTube. Nanti kita bikin murang kali ya juga. Nggak bisa. Tapi dalam bahasa Batak. Itu kan Batak. Itu masa Sunda. kecil. Mengenai celengan. Ada cerita mengenai celengan. Apa ya? Lupa gua. Habis manggung. Kalau duit itu kan harusnya dapat bayaran. Lu kan emang sebagai penyanyi dari dulu aja, dari kecil ya. Nah, habis manggung kan dapat bayaran, walaupun mungkin tidak seberapa. Harusnya kan ditabungin ya, ke celengan ya. Zaman dulu kan zaman kita mah zaman celengan. Nah, kalau lu dikemanain? Ke celengan atau kemana? Ada sedikit dicelengin, ada dicolongin. Colonginnya kemana? Jadi kita dulu kalau nyanyi, gua kan sama adik gua tuh ada kita dibayar. Orang juga nyanyi? Dia yang main sambil nyanyi juga. Nyanyi juga. 3, suara 1. Nah, dulu zamannya Dingdong, video game. Dingdong. Ya kan main pakai koin. Ya sama, di Bandung juga Dingdong sebutnya. Pakai koin tuh, CPA gitu kan. Nah, kita tuh kalau nyanyi, kalau ada yang request kita selalu bawa kayak ginian nih. Kayak kenceleng lah ya. Keranjang lah, keranjang buah biasa gitu. Kita kasih taplak buat orang kalau kadang awalnya karena mereka mau nyumbang kita bingung kan, lagi nyanyi kantongnya nggak ada. Akhirnya minggu-minggu depannya kita kerja kita kasih siapa yang mau nyawain. Banyak tuh dapat. Awal-awal kan karena di hotel itu juga ada Dingdong kan, kita nggak punya duit dulu. Ada kan mulai tuh ada niat-niat gimana caranya. Kalau ada koin udah pasti kita nggak kasih tuh. Kalau duit-duit yang kertas itu baru. Koin disikat sama lo. Koin disikat buat main ini. Dingdong. Main Dingdong. Itu doang, kita mah nggak. Kalau sekarang kan banyak beli ini, beli game. Kita cuma mau main game doang, itu aja dulu susah banget, makanya kita ambil.
sama adik gua tuh. Bukan kemana-mana gitu. Tapi ini konon katanya lu lagi zaman di Sumatera nih. Apa? Kaki lu tuh kuat banget men. Gua dulu. Karena kan lu tuh taekwondo dulu kan. Gua taekwondo ya, sama adik gua juga taekwondo. Dan itu konon katanya kalau kata alam kakinya ada kuat diguna. banget. Bukan diguna-guna kakinya. Oh iya. Jadi karena kita dulu memang sekolah pun kadang kita kan dulu masih nggak pakai sepatu. Yoi. Taekwondo kalau kita Sorry, lu tuh di mana? di Brastagi. Di Brastagi. Oke. Terus kalau kita TC tuh kalau taekwondo tuh kan kita ke gunung. Kita nggak pakai sepatu, injekin. Iya, kerikil dan batu dan sebagainya. Itu udah tiap Sabtu lah, ini kita udah pergi. Jadi kaki memang otomatis jadi keras. kuat ya. Kalau keras, tangan kan kita latihan sama pohon. Ya. Pakai botol. Pokoknya udah kayak di film-film kungfu lah ya. Gitu dulu memang kita juga kalau sekarang nggak ada latihan. Setelah gue lihat taekwondo kagak ada latihan kayak gitu. Itu sabemnya aja yang dulu bikin ini sendiri tuh, pakai botol dipukulin ke sini lah bambu. Kagak ada kayaknya itu. Itu kayaknya merpati putih deh itu. Tapi ya beruntungnya ya memang apalagi suka bola kena kaca kalau main bola kan nggak pakai sepatu sekarang. Kita habis orang kadang-kadang kalau di sana kan juga ada yang minum. Kadang-kadang botolnya tuh dilempar. Pecah di situ. Besoknya kita main bola di situ. Pulang ke rumah kaki kita udah berdarah, tapi nggak kerasa karena suka. Di banyak tukang di sekitar kita tuh pernah gue nginjek di namanya kayak kayu broti itu. Kayu yang ada pakunya. Ya. Nah, kita lari-lari keinjek kena masuk tuh. Sepatu dulu kan masih yang kayak tipis-tipis lah ya. Masuk. Nah, dulu diajarin kalau mau nggak infeksi ya pakunya dibakar masukin lagi. Gua masukin. Iya, emang. Pakunya gua masukin ke kaki. Aduh. Ya udah gitu. Jadi ya sampai sekarang sih kan gua masih main bola nih umur segini. Kemarin juga masih main bola memang kelihatan sih orang kampung tuh kadang-kadang fisiknya lebih kuat karena karena gitu, bukan alam. Dibentuk sama alam. Dibentuk sama alam. Nih. Apa ini? School. Belok kanan. Belok kiri. Coba liatin di sana. Hah? Ke kamera. Dilihatin ke kamera. Ini. Nah, itu apa pintu sekolah. Belok kanan, belok kiri. Nah, di belok kiri itu ada sopo? Aya saha di dinya teh? Pintu sekolah lu. Sekolah gue yang di mana? Kanan, Jakarta lah. Jakarta. Belok kiri. Apaan? Lu apaan sih? Kaget gua. Untung gua enggak konslet enggak gitu gua. Untung gua enggak lata. Ini si Jo nih bocor nih mana tahu. Apa sih? Jujajo. Gua enggak ngomong masalah Jo. Iya, ini kan kurang. Belok kanan, belok kiri. Belok kanan lagi, belok kiri ya balik ke sekolah. Oh, balik ke sekolah. Gua ya itu mah lu aja yang sekolah. Kalau gua mah sampai sini aja, sampai belok kanan, belok kiri. Ini ada rumah siapa? Rumah orang. Oh, rumah. Lu dulu di vokal group tuh sebagai apa? Sebagai kakak pembina gitu di vokal group. Vokal grup enggak, gue sebagai anggota terus ya kadang-kadang bantu-bantu untuk bagi-bagi vokal. Bagi-bagi vokal. Dan terutama lu tuh agak galak, bataknya keluar kan. Sebenarnya enggak galak, suaranya aja gede. Kita enggak ngomong aja dibilang galak coba. Gak adil sebenarnya. Iya kan? Nah, diam gini. Serem amat sih gitu. Ngomong lu masalah gak adil tuh tadi. Iya. Lu gak adil emang. Sama siapa? Sama seseorang. Yang lain dikit-dikit tuh, "Falas lu." Kayak di Idol lu. Kayak gitu. Wah, gak enak. Kalau yang ini enggak, kamu tuh harusnya begini sih. Ada seorang gitu ya. Ya namanya juga dulu kan ada usaha-usaha terselubung. Usaha terselubung. Iya kan. Mana tahu lewat itu kan ada jalan-jalan. Tapi satu orang doang dong. Satu. Gua mah dulu satu fokus gua. Itu aja nggak dapet Pak. Sampai akhir nggak dapet. Masih ingat tuh? Masih lah. Namanya masih ingat ya? Adalah. Iya adalah. Masih di situ kok kayaknya. Oke, saya panggilkan. Yuk keluar yuk dari sini. Di sini kau. Kecil orangnya. Ini kotak ajaib. Kayak Doraemon ini. Ada semua di sini ya. Ini mah bukan masa kecil lagi nih. Ini bukan murang kali nih. Aduh. Masa lalu ini. Itu tadi kan seorang yang lo iniin lah di vokal group gitu ya. Nah kalau apa namanya bokapnya Natali Sarah ada apa? Nggak ada apa-apa gue. Nggak mungkin gue nanya kalau nggak ada apa-apa. Nggak, gue sama bokapnya Natali Sarah tuh ini aja gitu apa. Salut itu gue.
Dia kan guru olahraga tuh. Satu-satunya guru yang gue lihat dia kalau datang ke sekolah tuh kan. Jadi bapaknya Natali Sarah tuh guru olahraga lo? Guru SMA? Bukan guru olahraga gua, kelas yang lain. Oh, kelas yang lain. Guru lah. Tapi gue tahu gitu karena Batak kan sama-sama. Jadi tuh kalau kita kan kayak gini nih, kayak kita punya sekolah nih, gedung gini nih, di tengah nih kosong kayak basket. Jadi gitu gedung ya, kayak O. Nah dia pintu masuknya cuma satu. Nah dia kalau udah masuk tuh orang satu sekolah tahu. Dia bawa motor kayak Harley gitu. Masuk ke tuh, udah datang dia tuh. Gitu, kadang pakai. Bapak siapa? Bapaknya Natali. Ya nama siapa? Capson namanya, Pak Capson. Oke. Halo Pak Capson. Pokoknya dulu renegade banget gitu. Oh, renegade. Bapak itu. Gila, ya itu doang, nggak ada apa-apa sih gua. Soalnya memang ini tuh nggak ada yang tahu bahwa ternyata baru lu harus ngaku di sini. Apa tuh? Pasang petasan. Oh itu. Ini udah lama nggak kebuka. Masa di sini kebuka? Ini gua buka di sini. Lu harus mengakui bahwa sebenarnya lu yang pasang petasan di O itu. Sebenarnya ini gua ceritain, ini juga nggak salah gua. Lu mah dari tadi nggak salah. Lihat nih. Ini kelas dikit-dikit si Roy adik lu, dikit-dikit ini lu nggak ada yang salah juga. Nih gedung ini kan sekolah kita bertingkat tuh. Gua di tingkat 3 atau 4 gitu kan. Nah upacara kan kita di depan kelas kita masing-masing. Ada yang di bawah. Nah gue emang iseng waktu itu. Gue dulu karena gue ngerasa gue pindahan terus kayaknya gue agak diasingkan dulu dari Medan tuh. Karena bahasa juga masih yang kayak Batak banget. Ya Batak banget. Terus kayaknya di sana tuh gap-gapan lah, ini orang kaya. Ada ya, dulu gue ngerasa gitu ya. Selalu Gua ada, selalu gitu. ada. Nah gue tuh kayak, jadi gue cari cara untuk ini sebenarnya supaya dapat temen tuh mungkin caranya agak keras gitu kan. Nah kadang-kadang kan gue juga nggak tahu mereka agak takut sama gue nggak tahu kan. Gue kecil begini ditakutin kan. Nah gue waktu itu lagi musim itu memang ada petasan, ada di situ. Ya gue hidupin dari lagi Ning Cipta kayaknya tuh. Gue hidupin petasan tak bikinin. Gue debol gitu kan di situ. Nah banyak yang lihat kok. Ya gue diem aja, gue nggak tahu dulu. Nggak ada yang ngaku. Lah kan kalau tinggal tunjuk aja gue tadinya. Nggak ada yang ngaku, masa gue ngaku, gue diem aja. Jadi itu tetap bukan salah lo. Masuk sekolah, semua masuk. Ada guru. Dulu gue dibangun, itu guru pokoknya. Siapa namanya? Dangerous lah dia itu. Aduh gue lu apa nggak mau nyebutin ibunya. Nah pokoknya dia bilang masuk kelas semua, kalau nggak ada yang ngaku harus ngaku. Masuk ke kelas, ayo ngaku. Di strap semua, pokoknya dia nggak ngaku. Semua kalian ini gitu, pokoknya jadi punya PR lah. Udah ada yang liatin gue nggak mau ngaku. Ya tunjuk aja gue gitu, iya gitu. Kan kadang sampai sekarang kan. Jadi saya dulu orangnya Bu ya. Nah, ya tuh. Tapi bukan supaya nggak terlalu kaku aja sekolahnya. Tapi gara-gara kejadian itu hampir setiap hari untuk berapa minggu diperiksa terus tas-tas teman-teman. Iya. Diperiksa terus. Terus udah ngeliatin gue lah. Tapi abis itu teman gue banyak. Apanya? Jadi banyak temen gue, tadinya kan temen gue dikit. Setelah itu kan gue tuh cari temen berhasil jadinya. Berhasil. Gue dikenal sebagai ya itulah sedikit agak-agak gimana lah gitu. Tapi ya begitulah adanya. Akhirnya terungkap juga di Murangkali ya bahwa petasan itu lu sebenarnya. Gue yang bikin itu, tapi udah tidak, kalau mau dituntut sudah nggak bisa, sudah lewat masa hukuman. Lu tuh ada apa dengan cerita lu dengan semir sepatu? Kalau semir itu ini ada di gua tuh, dia tahu lah. Gua tuh waktu di Brastagi itu kan itu daerah turis kayak iya Brastagi mah itu kan. Lu kalau di Monopoli kan, kalau di Monopoli Brastagi paling mahal tuh kan? Paling mahal. Yoi. Itu kalau udah dapat Brastagi, iya kan? Udah gini. Yoi. Ya kita main Monopoli yuk. Pas masuk, wah Brastagi. Iya makanya di sana tuh kan banyak turis. Nah anak-anak di sana tuh dulu cari uang. Gua kan kalau di sana pulang sekolah kalau nggak main bola main gundu, main karet, main lah. Semua mainan anak-anak tradisional tuh gue tahu. Nah jadi anak-anak sana tuh dulu suka beli sesuatu tuh nyemir sepatu. Teman-teman gue bawa kaleng yang dikasih tali gitu. Ada kaleng biskuit gitu. Dalamnya semir, terus pergi pulang bawa duit gitu, dia bisa jajan. Kita dulu kan nggak jajan. Kalau ke sekolah tuh dia bisa jajan, beli ini yang bola, beli apa lagi. Akhirnya gue pikir kan gue mau punya sepeda.
Jadi udah, gue pergi ke, jadi di sana tuh kan pagi-pagi kan dingin, jam berarti pagi kan masih, dingin. kadang masih pakai selimut. Nah tapi kan di sana kalau mau kemana-mana pakai sepatu pantofel kayak gini itu kan. Nah jadi gue datang ke warung kopi gitu ngeliat siapa yang pakai sepatu pantofel lagi ngopi. Ya udah gue datang aja, Pak Semir gitu. Semir dapat dulu 50 perak. Kadang kalau jaket 150, kalau jaket kulit tuh. Kalau turis-turis yang lagi berapa minggu di situ, nah itu gue bisa dapat tuh. Nah gue nyemir ya gitu, pas lagi gue berapa hari gitu, udah hampir seminggu gue nyemir, hari keberapa gitu gue lagi nyemir gitu, di bawah lagi lihat gini, ada yang tarik rambut gue begini, ada yang tarik, gue lihat kakak gue yang cewek, kan di sana kan mungkin dianggap itu ini emang bokap gua kan penatua gereja. Oh, apa penatua itu? Penatua tuh pekerja di pengurus gereja lah. Pengurus gereja. Dia juga kadang khotbah. Ya, gitu ya. Kan. Terhormat lah gitu ya, terhormat lah gitu ya. Ya enggak ini amat lah gitu lah. Ya. Ya dipandang. Nah, terus dia juga PNS kan, dia kepala Bimas Kristen. Oh, di PNS-nya tuh. Di sana di Kabanjaya gitu. Kenapa? Nah, itu mungkin kalau gua kan bukan karena apa-apa, karena gimana, emang gua bergaulnya begitu ya gua, dan itu nggak salah. Iya, nggak salah. Halal juga. Gua beli sepeda, gua inget, cuman ya itu yang kakak gua ngelihat. Kalau di sana kan kayak dulu ada kayak apa namanya, ngumpulin barang-barang butut, besi, loakan gitu kan? Iya, terus gitu. Abang gua tuh begitu. Nah, kayak gitu tuh nggak dibolehin lah kira-kira gitu. Ngapain gitu. Nah gua waktu lagi asik-asik nyemir, udah dapat, udah lumayan tuh omset. Ditarik. Ini kan sakit banget nih Kang. Yoi. Itu kalau guru-guru juga dari dulu ini kan ini terbang, jimat terbang ini langsung. Kalau udah kayak gini udah sakit tuh, ngikut aja kan. Sampai rumah ditarik. Sampai rumah? Iya. Gitu ditarik. Apa kayak gini? Ya udah, ya ngikut aja kita mah. Ikut aja ya. Kalau ini banyak amat sih. Ini apa ini? Hah? Kapal cepat. Nah. Nih. Ya, tiket itu. Tiket penumpang kapal laut. Aduh, salah sebenarnya nanya, gue tanya tuh. Bini gue ulang tahun 3 kali, 3 tahun gue lupa ngucapinnya. Oh, itu biasa. 11 Januari itu lagu itu karena bini gue udah memberikan surat cinta, dan di belakang edit terakhirnya adalah kalau tahun berikutnya lupa, surat cintanya adalah surat talak. Nah, jadilah lagu 11 Januari. Lagi sama berarti. Sama. Ini berarti pertanyaannya salah. Ini surat tiket kapal laut. Iya. Yang udah dibeli sama lu, disobek sama lu akhirnya. Lupa gua. Lupa. Oh, salah bintang tamu udah deh. Udahan aja deh. Ya udahlah. Lu kan udah nyerah di Jakarta. Lu pernah merasa udah nyerah di Jakarta? Lu nyanyi nggak jadi. Lomba nyanyi kalah terus, kuliah nggak jelas. Nah kan infonya yang salah, bukan tiket. Apa? Jadi, oh ya mungkin tiketnya juga ada ya. Gimana? Gua ini nyewa FBI, nyewa Bakin, Bais, semua gua sewa. Iya. Jadi. Nanti lagi jangan bintang 2 penyanyi deh. Kacau semua nih penyanyi. Kita udah capek ngafalin lirik lagu. Besok ada wedding request ini. Disuruh ngapalin kayak gini. Gua aja masih mikir lagu yang lu nanti menyanyi. Nah itu dia. Baru 1 lagu kan. Bayangin lu. Ayo cerita dulu, kenapa Le? Lu udah nyerah. Gue suka kadang-kadang kalau nggak ini jadi salah-salah ceritanya. Yang gue ingat, gue dulu nyerah dia. Hampir nyerah lah. Gue umur 9 tahun kan udah nyanyi di hotel. Gue pindah ke Jakarta juga gue izin sama bokap. Gue mau mengejar cita-cita gue jadi penyanyi, tapi jam ini harus S1, harus sekolah, gitu. Orang Batak kan. Nah, gue udah kerja sambil kuliah. Kuliah di mana? Gue dulu pertama di STMIK Budi Mulya, itu ada akuntansi komputer. Oh, berarti udah berapa kali kuliah? Awal. Tadi kan yang pertama. Apa? Ya lu bilang tadi kan yang pertama. Nah itu, gue 2 kali. Karena 2 kali. akuntansi itu sementara gue kerja di Pisa Cafe. Jadi gue kerja akapela sama temen gue. Iya. Nah kadang Sabtu Minggu kerja, kelarnya bisa jam 2. Nah Senin kita udah kuliah, gue dari Pulau Gebang tuh teler banget naik lu ya. motor. Itu udah nabung dulu masih naik angkot, naik Metro Mini, bangun jam 4, berapa kali baru sampai sana tuh, kadang kecepatan, telat dikit, terlambat. Pokoknya gue nggak bisa ngejar intinya.
Karena lu kerja, sambil kerja ya, dan ya. itu akuntansi. Akhirnya gue pindah ke STBA, gue sekolah tinggi bahasa. Bahasa. Nah ini kan lebih ngambil lebih, apa lo? Bahasa. Bahasa Inggris. Oh Inggris. Nah, Okay. jadi lebih mensupport. Saya kira lah. ngambil bahasa Batak. Saya kira emang ngambil bahasa Batak. Itu sudah bisa. Oh, nggak perlu diambil lagi. Ya, ya. Sudah di dalam. Terus? Bahasa Sunda aja. Bahasa Sunda. Nah itu jadi 2 kali itu pun gue nggak sukses juga. Nggak kelar lah. Gue D3 doang tadi kan. Karena kerja itu. Karena Iya. Nah itu akhirnya gue inget tuh orang tua gue, nyokap gue minimal dia pasti marah kalau bilang gue nggak bisa terusin itu. Nah gue tulis dulu sebenarnya surat duluan. Gue mau kantor pos, gue mau masukin ke kantor pos, aku udah nggak pokoknya gue mau milih nyanyi gitu loh. Jadi aku mau nggak sekolahnya mau gue nggak terusin. Gue harus milih, kalau nggak nih gue nggak bisa jalan dua-dua. Itu 2 hari gue kantor pos. Surat itu udah gue tulis panjang, gue udah gini-giniin, gue tarik lagi. Gak jadi. Karena gue bayangin nyokap gue nangis, Nah, tapi besok gue pikir lagi, aduh gimana lagi. Mau masukin lagi? Kayak gitu gak jadi. Akhirnya ketiga, gue gak bisa tapi gue lepas aja. Jatuh akhirnya kan, udah gak bisa ambil lagi. Kota gede kan. Kota gede. Udah, gitu habis itu gue nyanyi. Nah, gue beli tiket tuh dulu, mau pulang, mau ngasih tahu itu sebenarnya. Tapi karena udah gue jatuhin itu ya gue robek aja, gitu kayak gitu. Kayaknya sih gitu nih si tiket. Jadi ini nggak tahu ya. Ya ini kalau si tiket itu gue lupa soalnya. Kalau lu tuh termasuk orang yang agamis nggak sih? Maksudnya lu kalau dulu tuh ke gereja sering. Maksudnya taat. Iya taat. Harus ya. Taat banget. Ya papa gue 35 tahun jadi pengurus. Ini kan jadi gereja. Ini gereja nih. Buka pintu itu rumah kita. Jadi kayak pastori. Jadi ini kita makanya tiap minggu orang gereja, habis gereja kita yang bersihin. Gue yang sapu, makanya suka nemu duit koin. Lumayan gitu. tuh ya. Ding dong lagi dong. Iya. Ding dong lagi. Kan harus 4. Cepet gitu. Kan 25 perak kan. Harus cepet. Nah, kita nyapu, kita ngepel. Jadi nah dari gereja ini dibatasin tembok itu wihara. Nah, di sebelahnya lagi cuman ada jalan gitu, itu udah musola. Jadi gua dulu makanya Bineka Tunggal Ika banget tuh ya. Dan gua dulu teman gua puasa masa kecil kita ikutan puasa. Walaupun kita nggak tahu ininya lah gitu. Ya. Kita nggak boleh makan, nggak boleh nelan ludah apa. Gua masih ingat banget tuh. Gila lu mau nelan ludah. Iya dulu kan begitu memang dikasih taunya. Ya dikasih taunya. Ya. Jadi kita ya memang makanya aku pindah ke Jakarta agak sedikit terganggu sih dengan keberagaman di sini yang menurut gua kok agak kurang. Kalau gitu di daerah masuk ke musola gue biasa aja. Iya, emang. Mereka bikin kue, gue ikut bikin kue. Mereka datang ke gereja aja. Mereka kadang-kadang kita main bulu tangkis di gereja bulu tangkis, tuh. bener. Karena ya nggak tahu juga sebenarnya nggak boleh, tapi karena anak kecil kan. Tapi ya gitu kalau dibilang taat ya karena memang dari dulu gedenya di gereja, bisa nyanyi juga karena tapi sebetulnya pertanyaan gua itu bukan masalah lu taat dan tidak taat, tapi ini bagus. Lu udah mengungkap bahwa lu tuh memang dengan kehidupan gereja tuh dekat karena bokap lu sebagai ini, rumahnya aja deket. Tapi pernah mau nonjok pendeta? Oh iya. Iya benar. Lupa aku. Bukan mau nonjok, mau berantem, ada hubungan dengan seorang wanita. Oh, itu. Nggak, murang kali itu fun. Warnanya aja warna-warni. Seorang pendeta. Ini di Jakarta nih ceritanya. Oh, di Jakarta. Ya. Tapi sebenarnya kalau cerita ini, ntar ada yang marah lagi. Nanti bini gue marah. Tapi nggak apa-apa, ini kisah masa lalu lah. Kisah masa lalu ini mah. Masa lalu kan. Murang kali. Gue pacaran lah dulu, udah lama. Terus tiba-tiba ini awal terciptanya lagu Aku Yang Tersakiti. Di situ. Nah, jadi udah pacaran berapa, dia dulu masih dari mulai di bank BII kalau nggak salah. Dia masih apa tuh yang terima ini di depan? Kasir. Bukan kasir, yang customer service. Customer service. Sampai dia level lumayan manajer. 5 tahunan gitu. Nah, kita kan sama-sama pelayanan juga, dia di gereja, gue juga di gereja. Tiba-tiba ya itulah ada
ceritanya kayak mau putusin gua gitu kan. Gua cuma mau tahu aja alasannya, gua mah biasa aja. Kalau kenapa gua cuma pengen tahu masalahnya. Apa sih gitu kan. Cowok ya, Gua cowok dengar ya. dari orang-orang kalau di gereja itu ada yang dekat sama dia gitu. Ya gua cuma mau ini aja, gentleman ini aja. Gimana? Gue temuin orangnya, akhirnya gue temuin ketemuin dia. Gue cuma tanya, gimana? Udah ketemu nih si cowok. Jadi si cowok ini bilang kayaknya ya gitulah, pokoknya ceritanya kayak di doa gue, lu kayaknya jodoh gue gitu-gitu deh. Ya gue nggak suka aja Tuhan dipakai gitu-gitu. Nah akhirnya gue temuin, emang Tuhan lo sama Tuhan gue beda gitu kira-kira gitu kan. Kok Tuhan gue beda ngomongnya sama gue gitu. Nah ya udah nggak usah pakai ini, kita ketemu, lu pilih mana gitu sama si cewek gue dulu. Nih orangnya dari sini. Gue udah mau pukul tuh, lu kan tahu nih, gue pertama gitu, lu kan tahu ini gue kan, lu pendeta tapi lu kayak gini-gini di belakang itu enggak gue, jadi gue ngeliat ada satu kesalahan dulu mantan gue juga di situ, kayaknya dia yang ngasih ini juga gitu sinyal, gue ngerasa begitu, jadi akhirnya ya udah, ini terakhir lu pilih, gue atau dia, gitu, lu kalau lu pilih gue, lupain dia, kita salaman sekarang normal lagi, kalau lu pilih dia, udah. Gue nggak akan ganggu lu gini-gini. Dia nggak pilih siapa-siapa, dia nangis cuci. Cabut aja. Ya udah pokoknya lu nggak milih ya udah gue yang memutuskan untuk ya berarti lu nggak memilih, udah. Sampai ke rumah ya lumayan sedih juga kan. Bikin lagu itu. Jadilah. Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Itulah masa lalu kadang-kadang bikin rezeki juga. Ya. Ini masa lalu Maya jangan. Yang penting kan rezekinya ke mama. Iya. Iya dong. Abis itu nanti Kang Arman datang ke studio cerita masa lalu ya. Ayo. Si A, si B, si C ya. Ayo. Kamu. Ini nggak pernah loh, gue nggak ngebayang bakalan seserius ini gue ceritanya. Ada apa dengan biliar? Ada sedikit dosa-dosa kecil. Apa itu? Yang terlibat dengan biliar ini. Apa itu? Lu suka ngebohong sama bokap lu. Ketahuan malam-malam dari mana? Olahraga. Oh iya itu kan biasa. Olahraga. Tapi memang biliar olahraga. Bener. Itu nggak bohong. Bener nggak bohong. Bener juga. Yang mereka nggak tahu, gue bayar sekolah gue pakai itu. Maksud lu? Iya. Maksud SMA bayar uang sekolah gue SPP. Itu dari menang main biliar. Serius lu? Iya. SMA di mana nih? Di sana atau di sini? Di Paus, di Romangun. Udah di Romangun. Di sini. Kalau di Berarti sana lu kan jago masih dong. Jago dong. Gua pinter cari lawan sebenarnya. Oh. Jago nggak? Jadi kan gue kalau udah pulang sekolah tuh kan gue nggak langsung pulang ke rumah, apalagi kalau nggak ada duit. Nah teman-teman gue yang ngajak pertama di Paus tuh ada tuh dekat. Makanya karena pengalaman gue banyak daerah situ, gue beli rumah daerah situ sekarang kan. Karena di Romangun, ini deket sekolah gue. Oke. Di situ dulu ada biliar, diajak. Ya akhirnya awalnya kan megang-megangin kartu doang. Kan dulu main biliar tuh banyak. Kalau sekarang kan udah nggak main duit ya. Dulu mereka yang maju, gue pegangin doang. Gue apa sih namanya? Bantuin lah. Kalau main mereka masuk nomor 12 ya gue ini. Kalau di sepak bola mah anak gawang lah gitu ya. Anak gawang. Karena gue pegangin, gue dapet duit. Kadang kalau dia menang nih yang gue pegangin. Karena gue dapet duit, akhirnya gue lihat nih ada yang nggak ada lawan, ngajak main, ayo. Gue lihat dia nggak terlalu jago, bisa lagi. Ya gue menang. Makin lama, ya udah keterusan di situ. Pernah nggak pulang-pulang ke rumah sampai pagi main terus. Oh ya? Dapat bisa bayar uang ini, asal pinter pilih lawan aja. SPP, uang sekolah. Oh. Jadi cari lawan tuh lihat yang. Itu bisa dapat berapa Jud? Kalau kayak gituan di kisaran berapa? Ratusan ribu lah dulu. Kan kita mainnya kan dulu 1000-an, gopek. Zaman itu kan masih bisa bawa berapa ya, 100.000 udah gede dulu. Cuman itu udah tebel tuh 100.000 dulu. Iya. Ada cepean, ada 100-an, ada 5. Tapi pas ada koin tetap buat dingdong. Di sini udah nggak dingdong. Di Jakarta udah nggak ada dingdong. Pacinko. Udah biliar gua di Jakarta. Udah biliar. Apa namanya? Tapi lu tuh salah satu yang hebat lo. Lu tuh bela banget sama adek lo gitu. Pernah berantem kan ya? Iya. Sampai ke kantor polisi kan? Ada orangnya sih. Lu belain kan? Ngajak ngapain manggil dia? Lu yang cerita. Kenapa? Ini adek gua nih emang unik nih. Makanya kita sampai sekarang kan kita bareng terus. Dia tuh gua nggak tahu ya, karena kita mungkin dari umur dia 7 tahun, gua 9, kita udah kerja bareng, ngapa-ngapain main bareng lah. Main apa aja, main karet, main gundu tuh dia selalu ada di belakang. Gua lari kemana aja 11 meter. Beda berapa tahun sih?
2 tahun, 2 tahun. Oh, 2 tahun dekat. 11 meter tuh pasti ada dia. Gue mau lari kemana, gue lihat ke belakang dia ada di tuh. Iya dia nanti dia kayak film Dono tuh loh. Nanti kalau dilihat dia pura-pura. Dia kan gue nggak suka diikutin dulu, tapi dia ada aja. Jangan-jangan lu sama Roy dikasih ini sama bokap lu gelang yang jauh udah gear meledak. Jadi harus 11 kayaknya meter. gitu gue nggak tahu. Nah dia ini kan kita tuh rata-rata agak temperamen lah, agak nggak bisa. Sebenarnya bukan suka berantem, lebih kayak nggak suka diganggu gitu lah. Ketidakadilan ya. Jangan diganggu gitu. Jadi kayak ada dulu pepatah yang gue nggak mau jual, tapi kalau lu jual gue beli. Kayak gitu. Nah dia tuh kecil-kecil gitu kan kita sama-sama, bukan karena taekwondonya sih, tapi karena ngeliat ketidakadilan apa di sekolah tuh ada yang gede jago, dia suka ini, ayo berantem, gitu. Tapi terakhirnya datangnya ke gua, panggil gua ke rumah, ada yang nantang abang gitu. Gua nggak berantem, dia yang cari lawan. Tapi lu jabanin. Ya, gua jabanin. Datang segini Pak, gitu kecil tuh. Gede banget ya, tapi udah tengsin kan, ayolah sih kan. Dia suka cari lawan. Tapi sampai cerita sampai kantor polisi itu apa? Ah itu dulu termasuk gue nggak tahu gara-gara dia, pokoknya gue berantem lah, gue janji lah. Oh enggak, itu karena gue dulu ketua kelas di sekolah gue. Nah dulu masih ngepel lantai itu pakai kelapa, sisa ampas kelapa tuh. Ya berminyak. Nah, kita lama tuh kan jongkok. Nah, gue ketua, gue yang ngurusin. Nah, tiba-tiba ada yang kayak preman-preman gitu lagi di luar, injek becek masuk ke dalam. Ada yang berani ya, gue pertama gitu dong. Lu apa gini? Apa? Ayo, nanti ya sana ya. Gitu ya udah. Kalau udah janji gitu kita datang. Oh main. Terus? Ya itu main udah pukul-pukulan, tiba-tiba lagi gini-gini naik badanku. Ada yang ngangkat ternyata, gue nggak tahu. Polisi Pak. Oh polisi. Polisi ternyata kita berantem tuh ada polisi, ada kantor polisi. Ada polisi di sekitar situ. Tapi karena polisi ini uniknya, karena dia tahu gue sama adek gue tuh setiap Sabtu Minggu suka ngisi ada open stage di daerah Brastagi itu. Suka ada kebudayaan apa. Jadi tahu. Kita ngisi. Dia tahu gue suka nyanyi nih. Natalan suka ngisi gitu apa. Disuruh gitu udah berbaris. Terus dia bilang, gue udah takut kan kantor polisi, nggak pernah. Ntar bilang bokap apa gitu. Udah berbaris, udah ini pokoknya dia bilang ini, ayo. Si lawan gue juga di sebelah gue. Iya. Terus dia bilang, nanti cuci itu WC, kotor apa. Kalau nggak mau nyanyi, gitu. Gue suruh nyanyi. Nyanyi kan pertama gue nggak mau, teman akhirnya daripada dekat WC sama gue lapor ke rumah kan, gue nyanyi sambil nangis. Nyanyi lagu karo lah gitu bahasa Brastagi kan, bahasa karo. Entah gue nyanyi, lupa gue nyanyi apa. Pokoknya gue nyanyi sambil nangis gitu. Akhirnya disuruh pulang. Gitu. Oke, sekarang gue mau telepon Bapak polisi yang tadi. Ya. Tawa kah? Loh, ntar dulu mau. Beneran nih. Gue aja nggak ingat tuh polisi. Teh Gita. Aduh, kenapa jadi bongkar-bongkaran gini ya? Tapi kan murang kali. Iya, itu masalah. Selamat malam, Pak. Malam. Malam. Pak, ini Pak, saya ini di depan saya itu ada dengan Judika, teman saya. Nah, mungkin Bapak pernah ada sebuah peristiwa dengan Bang Judika ini, atau mungkin peristiwa yang kurang enak, lucu. Gak usah pakai kacamata lu. Biarin. Oke. Biar gak ketahuan gue lagi mungkin ngeliat siapa. Silakan Pak, ngomong aja. Ini saya speakerin ya Pak ya. Di depan saya ada Judika nih Pak. Saya sih sebenarnya dulu fans ya sama fans. Bapak ini. Fans. Iya. Dari kecil sekarang sebenarnya fans. Oh, dari kecil mah Pak fans sama Judika. Betul. Oh, berarti Bapak tahu dari kecil ya berarti ya? Padahal dari sampai Iya, sekarang karena masih kecil. dari kecil kan dia sebenarnya sudah penyanyi ya. Oh, iya. Banyak orang tahu dia penyanyi setelah dewasa, tapi saya tahu jadi itu penyanyi dari kecil. Jadi ya sudah ngefans gitulah katanya gitu. Iya Pak, ya Pak. Terus Pak? Nah, cuman ya fansnya banyak dulu ya di daerah itu yang suka sama dia tuh banyak. Memang agak kalau kata-kata orang sana agak nakal sedikit gitu ya. Nakal sedikit. Iya. Jadi aku panggilnya abang lah ya, abang. Jangan bapak lah, tua kali.
Jadi abang ini dulu memang banyak kali fansnya, cuman ya gitulah, cewek-cewek kan banyak yang ngejar dia karena dia kan suaranya mantap kali kan. Mantap Terus, kali. iya, di penyanyi pula di daerah kami dia itu. Nah, cuman ya gitulah, tebar pesona lah sana sini ceritanya kan. Terus banyak kali itu kawan jalannya kayak gitu, cewek-cewek di tempat kami gitu ya. Nah terus tapi pada saat dia sudah tidak mau jalan lagi, biasanya dia tuh menyuruh saya itu untuk menyudahi hubungannya itu. Hah? Wah, lu katanya sebentar Pak, ditahan dulu Pak. Lu katanya tadi kayaknya tidak bertanggung jawab di masa mudanya ya, di masa kecilnya. Sebentar Pak, tahan dulu ceritanya. Anda tadi kayaknya kesatria membela Roy adiknya, tapi pada saat mau memutuskan cewek menyuruh orang lain. Anda ini bagaimana ini? Wah, saya nggak tahu Anda bicara dengan siapa ini. Karena setahu saya waktu di sana tak pernah pacaran. Jadi ini siapa yang saya putuskan? Itu Pak, begitu Pak. Ini Bang Judika nggak merasa bahwa dia nggak pernah pacaran kata di situ. Benar Pak? Iya, memang tidak pacaran kan? Kan saya tidak menyebutkan pacaran. Ya gimana mau diputuskan yang belum pacaran? Teman jalannya banyak. Oh, teman jalan. Masa teman jalan gue putusin? Masa teman jalan gue putusin kata Judika? Oh, mungkin pemilihan katanya ya, menyudahi gitu ya. Menyudahi pertemanan itu dalam tanda kutip. Biasanya dia itu menyuruh saya itu menyudahinya. Sudah tuh deponnya aja siapa kau? Kau tidak tahu ini tidak siapa? Suara. Ini pasti ini. Ini Pak Polisi tadi. Suaranya bukan Pak Polisi. Pak, ada lagi cerita mungkin Pak? Itu sajalah. Nanti itu saja. Bahaya kalau terlalu banyak. Ini Pak, saya akan kasihkan teleponnya ke Judika. Jadi ya sekalian Bapak bernostalgia lah. Apa namanya dengan Judika. Mungkin kan udah berapa puluh tahun ya Pak ya nggak ketemu. Silakan Judika. Halo. Itu lihat. Oh ini ada namanya. Oh Bang. Emang gue suruh lu mutusin siapa? Ini si Jun. Kan aku nggak bilang putusin, menyudahi. Menyudahi kan sama aja. Siapa yang? Oh iya itu si Jun. Oh iya dia tahu. Ya kalau itu aku tahu ya. Dulu ada satu di Medan ya tahu. Yes. Dia tahu aku pelupa jadi dia nggak masalah dengan ini. Ya Jun ya, Jun. Kan lu tahu gua pelupa kan? Iya makanya. Jadi aku aman nih. Dia aman dulu ya? aman. Aku udah minta izin sama istri kalau ngomongin. Lu ngapain sih denger gak? Udah minta izin sama istri kok gue ngomongin ini kayak gitu. Bener lu ya? Lu tahu kan jangan gara-gara satu konten fondasi rumah tangga gua berantakan. Enggak. Udah aman. Jadi nanti pulang udah aman, nggak apa-apa. Iya. Lu gua nyari orang ini susah lo ketemu di sini. Ini sahabat gua dari kecil juga. Gua nyanyi sama dia juga sama Roy. Dia nyanyi juga. Dia penyanyi juga. Cuman lebih milih jadi pengusaha IO sekarang nih. Oh IO. Berarti lu sering banget tuh jobnya sama dia. Sering job tapi nggak dibayar sama dia tuh. Nah Jun, kalau gitu mendingan gua. Lu kali-kali gua dong yang nyanyi. Gua mah bayar, jangan nggak dibayar. Enggak bercanda bayar. Ya itu enaknya punya teman artis ya gini. Jun, thank you banget ya Jun ya. Ya, thank you ya Jun. Sehat-sehat. Udah cukup ya segitu, jangan kau bongkar yang lain ya. Awas ya. Cerita masa lalu doang. Jangan. Kau paling tahu banyak. Udah cukup. Sukses ya. Coba Jun. Oke. Dan siapa nih Pak Polisi sok-sok dekat apa cerita? Lu bisa nggak nggambarin? Ini ngapain nih? Ya, gua tanya ya. Lu sambil ngomong, lu gambarin. Sebenarnya waktu kecil lu tuh seperti apa sih orangnya? Aduh. Zaman murang kali lu tuh kayak apa sih orangnya? Lu gambarin. Atau pakai simbol juga nggak apa-apa. Bebas aja lah. Gak bisa gue. Oke, kalau itu agak susah. Tahu mau gambar tapi gini aja, lu jawab aja dulu. Dulu gimana lu penggambaran lu waktu kecil tuh lu apa sih? Bandel, ceria atau pemurung? Hiperaktif. Aktif aja. Hiperaktif. Kalau gitu cita-cita lu waktu kecil. Nah, kalau gua dulu pilot. Pengen jadi pilot. Kalau gua yang ini pas gua gambar pilot. Kalau cita-cita apa waktu kecil? Oh kan? Gak apa-apa, cuek aja. Gua gambar bola aja bingung lu. Nggak apa-apa. Bola kok kayak telur gitu. Oh, pemain bola. Oh, lu dari kecil memang udah jadi pengen pemain bola?
Tuh bola apa nih, basket? Superhero lagi. Hero lu siapa di bola? Zaman kecil tuh. Bola sama nyanyi kalau gua. Oke. Emang dari kecil gua udah pengen nyanyi tuh. Ya, Mike ya. Mike. Tulis kalau pahlawan bola lu siapa di sini? Ini gambar apa sih? Enggak Mike, bener gue tahu. Iya. Padahal gue Mike cuma sama raket nih. Ya, gue cuma ngebahagiain lu aja. Mike ini bola ya. Biar kalian enggak salah. Pahlawan lu siapa di sini bola? Hah? Ruud Gullit kah atau Pele? Gua dulu Ruud Gullit. Ruud Gullit. Ya. Nulisnya juga gua nggak tahu. Ya benar. Ya. Itu Mike penyanyi lu siapa, ngefans sama siapa? Penyanyi di Batak kah atau Indonesia atau luar negeri yang ngefans banget? Gua dulu Bryan Adams. Oh, Bryan Adams. Wah, sama kayak Lasso dong ya. Masa dia? Iya. Bryan Adams. Gua dulu Bryan Adams sama Michael Bolton. Bolton tulis lah, Bolton. Michael Bolton. Ini umur berapa Jud? Hah? Umur berapa? Ngefans sama Bryan sama Michael tuh. Kalau Michael duluan sebenarnya, Bryan Adams sudah di Jakarta. Oh, malah Michael duluan. Michael tuh umur berapa? Berapa ya? SMA? SMA kayaknya. SMA. Kalau SMA yang di Brastagi maksud lu? Zaman Brastagi kelas 1 berarti ya? Kelas 1 lah, kelas 1 kelas 2 lah. Bryan Adams kenapa lu tiba-tiba jadi ngefans waktu di Jakarta? Karena apa? Itu karena wedding sebenarnya. Oke. Bawain lagu dia. Request. Listen to your eyes. Pasti itu. Robin Hood. Ya, kayak gitu-gitu. Ya karena itu dan cocok sama gua nyanyinya serak-serak bahasa. Berbicara masalah bola, gara-gara Ruud Gullit kah lu cinta sama bola atau tadinya lu mungkin cinta Maradona, Pele atau Ruud Gullit? Dulu gua suka main bola doang. Gua nggak tahu pemain-pemain bola gimana. Gua tahu pemain bola dan gua ngefans tuh karena bokap gua pagi-pagi gua lagi tidur teriak-teriak sendiri. Dulu Piala Dunia gue ingat. Piala Dunia. Nah, dulu dia kan Belanda kan. Ya, dulu zamannya Marco van Basten, sama Gullit. Nah, lagi dan Seedorf. Tapi gue dulu masih Van Basten sama sama Gullit. Nah, sama Maradona lah dulu. Maradona abis Gullit tuh gue suka Maradona gitu. Tapi dulu gue suka Belanda tuh pertama karena bokap pagi-pagi nonton apa sih gitu teriak-teriak sendiri. Nah itu dari situ gue suka lihat dia main tuh cantik gitu. Berapa kali disundul kena gawang tiang terus disundul lagi kena tiang terus jadi gue suka mainnya dia tuh yang ngotot tapi nggak kasar gitu. Nah oke, sekarang lukis lagi. Waktu kecil, waktu murang kali lu takut sama apa yang sampai lu nangis? Binatang kah atau hantu kah atau apakah sampai lu nangis nih? Gue nangis. Ya lu takut lah sampai trauma lah gitu istilahnya mah kalau anak kecil. Gue nangis sih pokoknya gue takut aja. Apa itu? Gambar apa nih? Gua aja lihat gambar lu takut. Oh, ular. Ini ular atau apa ya? Ini namanya ular. Ular yang belum yakin kalau dia tuh ular. ini ular di sini ya. Kesininya kayak cacing sebenarnya. Iya, makanya. Iya. Dia apa namanya? Blasteran. Dia ular ularnya bersahabat dengan cacing. Akhirnya jadilah ular cacing. Ucing jadinya. Ucing dong gitu. Kalau lu bisa ngulang waktu, lu pengen jadi apa? Nggak mau gua. Nggak, maksudnya kalau nggak mau berarti tetap jadi judika, maksudnya gitu kan? Ya tulis dong, tetap jadi judika gitu. Nggak mau gua gimana juga? Gua kan pertanyaan kalau kemarin juga ditanya gitu. Lu kalau bisa lahir lagi, enggak? Gua udah bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih tuh udah paling pas buat gua gitu. Berarti tetap menjadi judika. Apakah kalau lu bisa mengulang waktu dan tetap menjadi judika, maukah lu merubah kesalahan-kesalahan lu yang dulu pernah lakukan atau enggak? Gua gitu. Justru kesalahan itu yang bikin gue jadi sekarang jadi judika sekarang. Enggak lah, kalau dulu bisa gue rubah terus gue berubah sih nggak mungkin juga kan. Jadi udah itu bullshit aja lah kayak gitu-gitu mah. Lu mah pertanyaan ini disebut bullshit gitu. Iya dong. Kalau kita nih, gue bilang sana, gue mau berubah nih. Kalau dulu waktu kalau gue di berandai-andai, gue udah pasti bilang bokap gue dari kecil gue mau belajar piano. Musik semua gini-gini. Tapi kan nggak mungkin bikin kepala gue pusing sendiri. Ya udahlah kalau gitu. Iya kan? Ngapain coba ya? Iya, ngapain coba? Bego kan? Gak bisa juga. Oke, pertanyaan berikutnya masalah udah banyak masalah. Kita ngomong apa sih? Iya. Superhero lu dulu siapa? Lu demen sama superhero? Kalau gua dulu demennya Superman sama Batman. Gue Superman sama dulu. Bisa nggak lu gambar lambang Superman? Bisa lah. Ngomong-ngomong Superman aja mah. Kok kancutnya yang gue bisa? Ya udah kancutnya aja udah. Lu lukis kancutnya aja. Kancut Superman di situ gitu. Dalamnya S. Ya, itu lambangnya ya. Lu Superman doang? Superman sama gue dulu Tarzan. Tarzan. Kenapa? Karena gue dulu
Gue dulu nontonnya. Anda mungkin pernah Sri Mulat mungkin? Bukan. Ini Tarzan yang bukan itu yang itu. Bukan, kalau itu Gelantungan suka ini. salah pasang Iya, jaket salah itu. jaket. Enggak, dulu film kartun kalau dulu kan kita zaman itu masih TVRI. Iya, TVRI. Jadi tayangan-tayangan tuh terbatas banget. Betul. Dulu setelah Si Unyil, gue inget banget Tarzan. filmnya tuh Tarzan. Setelah Flash Gordon gitu Iya, deh. betul. Sama Satria Baja Hitam gua Oke, Satria hero-nya. Satria Baja Hitam lambangnya apa ya? Nggak ada. Nggak, sorry. Kalau superhero kayak Batman, Superman kan kadang-kadang kita tuh senang sama kostumnya. Apa. Tapi kalau Tarzan lu senang apanya? Kenapanya gitu? Karena dia bisa, gua superhero itu selalu apa? Pasti itu kebaikan. Dia selalu membela orang-orang. Ya, itu betul. intinya. Caranya aja dia di hutan, dia nggak pakai baju. Hebat aja tuh Tarzan tuh nggak pakai baju, nggak masuk angin ya kan? Dia dari pohon-pohon. Kenapa dia nggak jalan ngapain ngayun-ngayun terus kan? Betul. Tapi ternyata lebih cepat dan tangannya kuat. Kuat. Itu aja. Um, Kenapa Tarzan? Kenapa nggak Gogon? Kalau gua tanya ya, ini nggak usah Iya. bisa sih, ntar tulis aja. Menurut lu masa kecil lu bahagia nggak? Bahagia banget. Bahagia banget. Paling bahagia mungkin. Gua bandingin anak-anak sekarang tuh mereka kayaknya mereka sayang lahir tahun ini. Why? Tahun gue tuh ya kayak tadi kenapa gue misalnya fisiknya agak ya lebih ini karena zaman gue tuh nggak ada gadget, udara bagus, Tuh. kita makan dari apa yang ditanam di rumah. Nyokap tuh nanam sayur, nanam daun bawang. Gue tuh dulu kecil sampai gue nyari pupuk dari kotoran kuda. Gue jam 7 pagi udah bangun nunggu kuda buang. Gue ambil buat pupuk. Itu dan Setanaman. itu yang kita jual, kita makan tomat, jeruk, semua di sana tuh yang fresh, yang dari pohon kita ambil, dan itu yang bikin ya secara ini kita harus bilang kita kalau sekarang ngomongnya organik gitu kan. Betul. Kalau kita dulu dapat itu Ya, organik gratis semua tuh. gitu tanpa harus kita tahu itu disemprot ada Pestisida dan sebagainya. Terus mainan kita dulu mainan tradisional yang sangat membuat fisik kita bagus. Betul. Dan juga kita sangat dekat sama orang lain. Orang lain dan alam. Orang lain dan alam. Kita main galasin, kita main patole, main karet, main kuaci, main gundu, itu semua temenan. Betul. Kita ada teman main, nggak kayak sekarang kan semua kayak Temenannya virtual. Dia di mana? Iya. Main game. Secara karakter pribadi kadang-kadang kita belum tahu. Kalau dulu memang temenannya lebih tahu lah, si ini emang gini orangnya, tahu. Dan dulu kalau di Jakarta atau di daerah metropolis itu kan kita ya kayak gua aja kan kadang-kadang tetangga kita nggak kenal. Kalau dulu tetangga masih jauh aja gua tahu namanya. Karena memang kita keluar, kita ngobrol gitu. Itu dulu ke era kata gotong royong tuh benar-benar tuh. Gotong royong tuh benar terjadi itu. Tiap Sabtu atau hari-hari apa yang kita sepakati kita sama-sama bersihin got. Betul. Kita bikin pokoknya ada namanya di Brastagi tuh banyak ada kerja tahun. Apa tuh kerja tahun? Awal tahun ya Roy. Kerja tahun tuh orang-orang panen. Panen. Nah, jadi mereka tuh bikin kue ini, nanti banyak acara budaya lah. Dan itu ya, masa-masa kumpul-kumpulnya kita tuh. Nah, yang bisa bikin dari lu murang kali sampai lu bertahan sekarang dengan kesuksesannya namanya Judika itu apa sih, Jud? Yang menurut lu kalau ditarik saripatinya, tarik benang merahnya karena apa? Mungkin usaha yang keras sama gue selalu yang tadi tuh gue nggak pernah mengeluh dalam hidup. Menurut gue ya, salah satu ini moto gue tuh. Ini bagus. Salah satu moto gue tuh, gue paling nggak suka tuh bersungut-sungut karena gue belajar sebenarnya kalau di Alkitab gue itu kan ada satu ayat bangsa di sana tuh sama ini sebenarnya di Al-Quran juga ada bangsa yang di zamannya Firaun. Di waktu di bangsa Israel itu, Bani Israel. Nggak nyampe ke tanah perjanjian tuh cuman karena bersungut-sungut selalu gitu. Padahal itu udah dikasih, udah dijanjikan, semua ditepati. Nah buat gue itu selalu, gue ke Jakarta sampai gue berpuluh tahun dapetin cita-cita gue jadinya gue nggak pernah ngerasa kayak gue adalah manusia kayak kecewa sama ini. Pastilah, tapi gue paling inilah untuk mengeluh. Dan orang tuh yang gue tinggal di rumah abang gue di mana tuh apa-apa gue kerjain. Di rumah abang gue suruh ngepel, gue suruh belanja ke pasar, gue ngapain gue kerjain. Dari dulu sampai Jakarta gue lomba nyanyi, gue nggak punya uang untuk sekolah, gue kerja sendiri, gue usaha keras lah untuk itu semuanya. Walaupun dapatnya lama banget. Betul. Dan prosesnya gila-gilaan, tapi gue bangga apa yang gue lakuin tuh sekarang gue nikmatin dan ya gue ngerasa
bahagia aja hidup dari nol, dari bukan siapa-siapa, dari nggak punya apa-apa, ya bisa seperti sekarang, bisa membantu keluarga, bisa melakukan banyak hal yang positif dari hidup gue yang bukan apa-apa gitu. Itu buat gue selalu gue bilang sama orang, jangan bersungut-sungut deh. Usaha aja sama berdoa itu kan dulu oret labora itu dulu kan cuman kata-kata. Buat gue ternyata itu benar, ampuh banget. Jangan berdoa aja juga nggak bisa. Lu harus usaha keras dulu, baru nanti sisanya biar Tuhan yang ikhtiar katanya kalau kata orang Islam. Ya gitu. Kalau gue boleh nambahin sedikit buat lu ya, dari kegigihan lu, yaitu yang gue selalu ngomong ya di hampir setiap penjurian, bahkan bukan penjurian dengan lu. Kayak misalnya gue di The Voice kan gak malu gitu ya. Terus di yang lain-lain lah gitu ya. Gue selalu memberikan contoh kepada lu, kepada anak-anak peserta yang gagal. Gue bilang contoh yang paling asik adalah Judika, gue bilang. Kenapa? Karena gue tahu banget dari zaman lu TVRI, dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap bekerja keras yang akhirnya sekarang dia mendapatkan. Makanya pada saat single pertama lu yang meledak yang tadi ya? Aku yang tersakiti. Iya, aku yang tersakiti. Pertama gue bukan dengan Gombal. Cuman kan yang meledak banget kan aku yang tersakiti. Nah itu gue pada saat itu meledak lagu itu, gue lihat di situ, ya emang udah waktunya. Gue bilang di dalam hati gue. Kang Arman berapa kali? Iya kan, gue ngomong, gue bilang emang udah waktunya Judika, karena gue tahu banget perjalanan dan ini bagus banget sih. Mudah-mudahan yang nonton Murang Kali ini ditutup dengan satu cerita yang sangat menjadi pegangan lah untuk semua. Kalau lu nggak bersungut-sungut, lu tetap aja kerja dan lu memang berniat baik kepada semua orang, gue yakin Tuhan, manusia, teman, saudara akan pasti bantu terus ya. Betul, amin. Oke. Ini buka lagi. Ada lagi, agak keras nih. Apa itu? Bawa, silakan. Oh, ini lapis legit. Iya, lapis legit. Ada yang ngomong makanan. Abon. Ini biasanya kalau yang ke rumah gue datang nih, kalau nggak rendang, kue apa tuh, brownies. Ya. Ada yang nyebut abon. Bukalah ini, buka. Ini ya boleh di situ. Ya itu aja nanti atasnya. Oh ini masih disegel. Wah ya, ini segel dong. Ini pasti merchandise. Bener lagi. Abon kan? Apa ini? Abon kan? Nih, hati-hati diguntingnya. Dibuka supaya tahu dalamnya apa. Ini podcast bermodal. Iya. Yoi. Lumayan lah. Ke gunting ya udah cukup itu ya. Sobekin aja. Kaget gua. Takut kegunting gitu lu. Iya. Oh, iya toh. Padahal gua belum tahu apa sih. Apa ini? Murang Kali. Wih. Wes. Baju dari Kang Arman. Iya. Masa dari Ari Lasso? Kegedean kan? Ya emang sekarang kan lagi ngetrennya men, oversize. Iya. Jaket sama sepatu nggak sekalian? Jangan. Kalau ini lumayan gua. Pelit amat katanya bermodal. Masih kredit ini. Lu mau gimana sih lu? Pakai ya? Ya. Gua bikin jangan, maksudnya supaya dipakai itu karena emang gua pengennya keren. Kenapa enggak M Kang? Hah? LS semua ya? Lebih murah. Oh gitu. Lebih murah. Enggak, biasa kan kain lebih lebar lebih mahal. Dibahas lagi lu, dasar lu. Udah lupa pasti ukuran gua. Enggak. Thank you banget brother. Makasih brother. Tapi sebelum cabut, gua ada salamnya. Apa tuh? Gua ntar nyebut Murang Kali alus pisan. Oh, Murang Kali ini alus pisan. Pisannya gitu. Udah lama tuh guys. Iya, udah lama. Goodness bad news enggak dipakai? Enggak, ini aja. Ya. Murang Kali. Ulang dulu, latihan dulu. Apa tadi? Gua kan cuma alus pisan itu doang lu mah. Gua inget jadi goodness bad news tadi. Iya. Gua apa yang terakhir itu yang gua ingat ini. Siap? Alus pisan. Oke. Murang Kali. Alus pisan. Kemana kan ku cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpamu. I wanna be with you.